Ya, silakan. Pak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang terhormat Bapak Edi Duranta selaku dosen majalah pengampu seminar proposal serta teman-teman yang hadir di sini yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap perilaku memilih makanan jajanan sehat siswa SDN 7 Sintang tahun 2023. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Makanan jajanan adalah makanan atau minuman yang dibuat dan dijual oleh penjajah makanan di depan sekolah dan tempat-tempat keramaian umum lainnya. Jajanan dapat langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengelolaan atau persiapan lebih lanjut. Makanan jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat dikenal oleh anak usia sekolah. Dalam hal pemilihan makanan jajanan untuk anak usia sekolah, masih kurang memperhatikan segi keamanan dan kebersihan makanan jajanan tersebut. Makanan jajanan yang berbahaya mempunyai resiko terhadap kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan anak mengenai makanan jajanan yang aman untuk dikonsumsi. Makanan jajanan yang sehat diharapkan dapat mendukung upaya perbaikan gizi anak. Namun, membeli jajanan di tempat yang tidak sehat dapat berisiko menimbulkan terjadinya keracunan makanan dan penyebaran penyakit akut dan kronik antara lain diare. Keracunan makanan dan lain-lain dapat disebabkan oleh makanan jajanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Makanan yang aman dan bergizi dalam jumlah yang cukup adalah kunci untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesehatan. Makanan tidak aman yang mengandung bakteri berbahaya, virus, parasit atau zat kimia menyebabkan lebih dari 200 penyakit mulai dari diare hingga kanker. WHO mengatakan bahwa penyakit akibat makanan dan pencemaran air menyebabkan banyak kasus penyakit seperti diare bahkan sampai pada kematian. Penyakit diperkirakan sekitar 600 laporan kasus kesakitan dan 420.000 kematian tiap tahunnya. Penyebab utama KLB keracunan pangan adalah masalah rumah tangga sebanyak 24 kejadian, 42,86% kejadian. Pangan jajanan sebanyak 19 kejadian, 33,93% kejadian, diikuti pangan olahan PIRT sebanyak 4 kejadian, 7,14%. Pangan olahan MD sebanyak, pangan jasa, boga dan pangan yang belum diketahui jenisnya masing-masing sebanyak 3 kejadian atau 5,36% kejadian. Kejadian keracunan makanan di Indonesia selama tahun 2021 telah tercatat 48 kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan yang berasal dari 34 provinsi. Adapun jenis pangan penyebab KLB keracunan pangan tahun 2021 salah satunya adalah pangan jajanan sebanyak 16,67% dan mencapai urutan kedua penyebab keracunan makanan berdasarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2021 diketahui terdapat 58 kasus keracunan makanan.
Pengetahuan tentang makanan sehat sangat diperlukan agar anak sekolah dapat mengetahui gizi yang dibutuhkan setiap harinya. Pengetahuan yang kurang pada anak-anak tentang makanan sehat mengakibatkan anak mudah untuk mengkonsumsi makanan yang ada di sekelilingnya tanpa menyeleksi, sehingga remaja mudah terserang penyakit akibat makanan terkontaminasi yang dikonsumsi tersebut. Berdasarkan hasil studi pendahuluan bersama Kepala Sekolah SDN 7 Sintang, metode yang sering digunakan yaitu ceramah dengan bantuan papan tulis, sehingga hanya siswa yang duduk di depan saja yang memperhatikannya. Salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan sekolah dasar dalam pemenuhan gizi melalui konsumsi pangan jajanan yang sehat, aman, bermutu, dan bergizi seimbang adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan tentang keamanan pangan jajanan anak sekolah. Pendidikan kesehatan di sekolah dapat dilakukan dengan melibatkan anak secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap perilaku memilih jajanan sehat siswa SDN 7 Sintang tahun 2023. Rumusan masalah yang pertama, pertanyaan masalah. WHO mengatakan bahwa penyakit akibat makanan dan cemaran air penyebab utama KLB keracunan pangan adalah masakan rumah tangga sebanyak 24 kejadian, 42,86% kejadian, pangan jajanan sebanyak 19 kejadian, 33,93% kejadian, diikuti pangan olahan PIRT sebanyak 4 kejadian, 7,14%, pangan olahan atau MD sebanyak, pangan jasa, boga, dan pangan yang belum diketahui jenisnya masing-masing sebanyak 3 kejadian atau 5,36% kejadian. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sudah melakukan banyak pemeriksaan terhadap makanan jajanan di tepi jalan maupun di kantin sekolah. Namun kejadian keracunan makanan di Indonesia masih terdapat kasus selama tahun 2021. Telah tercatat 48 kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan yang berasal dari 34 provinsi. Adapun jenis pangan penyebab KLB keracunan pangan tahun 2021, salah satunya adalah pangan jajanan sebanyak 16,67% dan menjadi urutan kedua penyebab keracunan makanan berdasarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2021 diketahui terdapat 58 kasus keracunan makanan, 40 diantaranya usia 6-12 tahun yang merupakan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah, apakah ada pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap perilaku memilih makanan jajanan sehat siswa SDN 7 Sintang tahun 2023? Yang C, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap perilaku memilih makanan jajanan sehat siswa SDN 7 Sintang tahun 2023. Yang kedua, tujuan khusus. A, mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap pengetahuan siswa dalam memilih makanan jajanan sehat siswa SDN 7 Sintang tahun 2023. Yang B, mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap sikap siswa dan memilih makanan jajanan sehat siswa SDN 7 Sintang tahun 2023. Yang C,
Mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap praktik siswa dalam memilih makanan jajanan sehat siswa SDN 7 Sintang tahun 2023. D. Manfaat peneliti. Yang pertama, manfaat teoretik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya keracunan makanan, penyakit akibat makanan, dan cemaran air bersumber dari makanan jajanan yang terkontaminasi bakteri ataupun zat berbahaya pada makanan karena tidak higienisnya pengolahan makanan. Keberhasilan peralatan untuk mengelola makanan, kontaminasi bahan-bahan yang digunakan, dan keberhasilan penjamah makanan. Yang kedua, manfaat praktik. Kegunaan praktis yang diharapkan dari peneliti ini adalah yang A, bagi siswa SDN 7 Sintang. Penyuluhan dengan pendekatan teman sebaya ini dapat menambah pengetahuan siswa SDN 7 Sintang agar dapat memilih jajanan yang baik dan sehat. Penyuluhan yang lebih berorientasi pada kelompok usia sekolah dasar efektif digunakan dengan media poster dan leaflet. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam merencanakan program-program promosi kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya anak usia sekolah, dalam pemilihan jajanan sehat. Yang C, bagi peneliti, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan kompetensi sebagai mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. E. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, disiplin ilmu. Disiplin ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu kesehatan masyarakat, khususnya promosi kesehatan. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 7 Sintang. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Juni 2024. Sasaran penelitian dalam penelitian ini adalah siswa SDN 7 Sintang. Ya, langsung sajalah bab ini ya. Bab 3. Di kerangka teorinya dulu. Jadi apa yang digunakan? SOR. Lagi. Antara bab 2 dan bab 3. Ya, kerangka teorinya. Kerangka teori berdasarkan uraian dalam tinjauan teori disusun kerangka teori sebagai berikut. Yang pertama, stimulus atau pesan. Penyuluhan tentang jajanan sehat, diberikan pelatihan pengetahuan tentang jajanan sehat, orientasi atau penelitian, pengetahuan dan sikap, pengaruh penyuluhan, pengetahuan dan sikap siswa tentang jajanan sehat, responden atau efeknya, paparan informasi di kelas 4, 5, dan 6 tentang jajanan sehat. Bab 3, metode penelitian. Yang A, kerangka konsep. Sebagai acuan dalam penelitian ini, maka disusun bagan kerangka konsep sebagai berikut. Variabel bebas atau perikatnya yaitu
Penyuluhan dengan media poster dan leaflet tentang memilih makanan jajanan sehat. Variabel bebasnya yaitu pengetahuan dan sikap praktik tentang memilih makanan jajanan sehat siswa STN 7 Sintang tahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama, media massa atau sosial media. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, pendidikan. Variabel penelitian. Variabel bebasnya sebut apa? Bebasnya, variabel penelitian, variabel bebas, ya, gitu. Nggak usah lagi definisi variabel, nggak usah ya. Kan udah tahu orang. Ya, variabel bebasnya apa? Nah. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel lain disebut sebagai variabel stimulus yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu penyuluhan dengan media poster dan leaflet tentang tentang memilih makanan jajanan sehat. Variabel bebasnya yaitu variabel terikatnya yaitu pengetahuan dan sikap praktek tentang memilih makanan jajanan sehat siswa STN 7 Sintang tahun 2023. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini itu tidak usah dibaca sampai habis gitu. Jadi hipotesisnya ini kan gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca gitu tidak sama. Hipotesis penelitian yang pertama, ada pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap pengetahuan siswa dalam memilih makanan jajanan sehat siswa STN 7 Sintang tahun 2023. Ada pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap sikap siswa dalam memilih makanan jajanan sehat siswa STN 7 Sintang tahun 2023. Ada pengaruh penyuluhan dengan media poster dan leaflet terhadap praktik siswa dalam memilih makanan jajanan sehat siswa STN 7 Sintang tahun 2023. Ya, lanjut saja, enggak apa-apa, lanjut saja. Ya. Desain penelitiannya apa? Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ya, penelitiannya kuantitatif dengan kuasi eksperimen ya, pre-eksperimen, one group ya, one group ya. Lanjut. Berapa populasinya? Sampelnya? Metodenya Anda gunakan apa teknik sampel? Non random ya. Non random. Random atau non random? Alat ya. Lanjut. Alat atau instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner. Ya, lanjut. Yang kedua, uji validitas.
lanjut. Rumus yang Anda gunakan dalam analisa datanya apa? Lanjut. Pengolahan datanya. Lanjut. Analisa datanya ya. Univariat juga ya? Ya, lanjut. Uji tes ya? Uji tes ya, cukup. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya, pagi.